Saya ingin mendengarkan keluh kesah kamu lah, curhatan kamu terkait ini apa pembelajaran ini ya. Bukan curhat wingi ora ketemu gebetane ya. Curhat gini, maksudnya kesulitan kamu what happened ya? Kenapa kok kadang-kadang kamu nggak muncul atau teman kamu nggak muncul di Zoom itu jadi kenapa? Kendalanya apa kendalanya? Kalau kamu kendalanya memang kuotanya habis nggak masalah ya, sampaikan aja. Silakan coba salah berapapun silakan kalian sampaikan sebelum saya mulai. Kendalanya ketika kalian mengikuti Zoom. Masalahnya saya belum pernah, katakanlah oke lah 90% aja belum sampai ya Bu. Iya. Iya, jadi masalahnya apa gitu loh. Masalah kuota atau masalah males atau kamu apa bangunnya cok kesiangan atau gimana ya, termasuk males itu ya. Oke, silakan yang ngomong, boleh. Kendalanya apa? Atau mungkin usulan, masukan kamu, anu Pak, sebaiknya seperti ini. Ya, oke, silakan. Acungkan tangan dulu. Angkat dulu tangannya. Ya. Sopo? Tanya aja. Askia atau Iya, oke. Nah, itu. Amel. Amelia Siva. Iya, kamu sementara ini Dalam, Pak. ada masalah nggak? Alhamdulillah enggak ada, Pak. Oke, pengiriman tugasnya sudah? Sudah semua. Oke, Di sip. rumah pakai wifi ya? Lewat link ya? Iya, Pak, Lering. Oke, nggak masalah. Kemarin memang gini, ya. Ketika saya memberikan tugas, kemudian beberapa hari kemudian, saya sampaikan untuk kalian segera mengirimkan lewat link. Memang ternyata internet kita dalam masa perbaikan, sehingga ketika kalian ngirim mungkin agak lama atau mungkin bahkan tidak bisa masuk, itu ya mohon maaf. Insya Allah untuk hari ini internetnya sudah lancar. Kemarin yang kalian kirim mungkin tertunda, belum sampai terkirim, sudah putus asa. Ya, sekarang bisa dikirim kembali. Amelia sudah ya? Sip. Apalagi Askia gimana? Askia Mutiara? Iya, Pak. Sudah dikirim tugasnya? Sudah. Sudah, sip. Terus kemudian selama ini ada masalah pembelajaran ini apa enggak? Atau kamu ini usulan apa? Enggak ada? Enggak ada masalah ya? Oke. Ya. Siapa lagi? Aulia? Ini yang rajin-rajin ya. Gimana Aul? Lancar? Pakai wifi atau kuota kamu? Dua-duanya, Pak, biasanya. Dua-duanya? Berarti lancar ya? Tugasnya belum? Sudah? Alhamdulillah. Sudah, Pak. Oke. Nanti saya cek siapa lagi ya. Cowokin di cowokin. Oh, enggak ada nggak muncul wajahnya. Aduh, cowokin. Nggak ada ini cowokin. Ya ada tapi nggak pada ini kelihatan. Rehana. Iya. Lancar Rehana ya. Kamu rumahnya mana? Alhamdulillah. Rumahmu Pak mana? Gendan, Pak. Pak Gendan? Kamu pakai wifi Ya. apa kuota? Kuota, Pak. Pakai kuota? Iya. Iya. Kalau ya ini saya tanya aja ya. Kalau pas Zoom seperti ini, ya dalam 1 minggu kuotamu butuh berapa? Berapa GB? Banyak, Pak. Nah, iya banyak kan anak-anak hitungannya. Piro. Karena seminggu sehari kan 2 mapel ya. Kali 6. Berapa? 12. Dalam seminggu itu kamu butuh berapa GB? Kamu beli berapa kali? Biasanya sih kalau sebulan beli 2 kali, Pak. Sebulan beli 2 kali. Bisa ikut Zoom terus? Berapa? Ikut terus. Bisa ikut terus.
Terus sinyalnya nggak dapet ya? Iya. Lancar. Pakainya apa sih kamu? Itu tapi kadang itu nggak ada sinyal, kadang keluar gitu, Pak. Tapi nanti bisa masuk lagi. Kamu pakainya apa kartunya? Telkomsel. Oh, mahal ya. Telkomsel itu banter banget, memang sinyalnya bagus, tapi Tapi kadang-kadang mahal. mahal gitu. Sebulan berapa duit? Kamu beli 2 kali berarti berapa duit? 4. Bisa 60.000, bisa 70.000, Pak. Oh gitu ya. Itu harus ya seminggu ya. Pasti habis. Pasti habis ya. Pasti habis ya. Iya, Pak. Oh, enggak, maksudnya habisnya itu hanya untuk Zoom atau kamu juga kadang-kadang YouTuber atau TikTokan. TikTokan dan sebagainya enggak? Ya wajar lah ya. Enggak. Oh, enggak. Ya? Oh enggak. Udah enggak pernah. Oh enggak pernah TikTokan. Oke. Terus apa meneh sing nang? Oh kamu G ya? Rehana ya? Ya, 9. G 9 apa ya? 9 Talia. Ada masalah pembelajaran Zoom? Tidak ada, Pak. Kamu pakainya apa? Pakai WiFi. Oh, pakai WiFi ya. Oke, WiFi-nya yang sebulan berapa ya? Bocor. Kurang tahu ya, Pak. Oh, pokoknya kau nganggo ya. Sudahkah kamu mengirimkan tugasmu? Sudah. Sudah, sip. Ini yang di kelas nih. Oh ya, ada yang di sekolah ini. Angel, terus apa gue? Biasanya Angel dan CS. Itu sebelum Angel. Talia, kamu segera ya. Tugasnya sudah ya? Sudah. Oke. Terus nama siapa ini? Oke, saya pindah ke Angel. Angel, aduh, bahaya itu kok ada cowoknya ya. Apa, Angel, Pak? kelas berapa itu kamu? Orang? Di kelas berapa? Oh, di kelas 7B. 7B. Ya, berapa orang di situ? 5. 5. Jangan terlalu banyak, jaga jarak. Ya, jaga jarak. Ya, itu seperti Angel dan teman-temannya bisa ya. Ketika kalian kesulitan koneksi karena terkendala kuota dan sebagainya, yang punya WiFi ya Nunut, ditunuti. iya ditunuti, orang usah malah itu bagus sebagai sarana untuk belajar bersama gitu. Kalau kamu mengerjakan tugas sendirian, video misalnya, yang video temannya gantian kan bisa malah jadi ada diskusi di situ. Udah jam 8 lebih ya. Ya. Oke, sementara intermezzo saya itu dulu sebagai pengantar ya. Sebelum saya masuk ke pembelajaran. Baik, nanti saya mungkin akan tanya-tanya lagi setelah pelajaran terkait dengan koneksi ataupun teknis-teknis yang lain terkait dengan pembelajaran Zoom. Oke, akan saya mulai dulu hari ini. Ini sudah muncul di sana? Enggak. Harusnya dicoba cek, Pak. Jangan dulu nggak apa-apa. Oh, jangan dulu. Jangan dulu. Judulnya aja dulu ya. Iya, oke. Nah, Baik. Ada Ivan. saya atur. Baik, partisipan hari ini baru 108. 108. Saya menginginkan sebetulnya kalau 90%-nya yang mendekati 220-an. Syukur bisa semuanya. Ya, sekali lagi bisa nebeng. Ya. Bisa nebeng di tempat teman. Asal tidak terlalu banyak. Oke? Baik. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan saya di PJOK, tentunya masih di pembelajaran Zoom. Khusus untuk kelas 9 hari ini, hari Senin, tanggal 16 Agustus 2021. Sebelum pembelajaran ini kita mulai, marilah kita berdoa dulu supaya hari ini dan seterusnya kita diberi kesehatan, diberi keselamatan, Tuhan selalu menjaga kita, Allah selalu menjaga kita, dijauhkan dari segala penyakit. Berdoa. Mulai. Cukup? Terima kasih. Baik. Kurang aja Pak. Baik. Hari ini kita akan mempelajari materi baru. Ya. Walaupun sebetulnya ini materi lama, tapi di kelas 9 masih ada materi ini juga. Sudah barang tentu harapannya bertahap. Sedikit demi sedikit materi ini akan lebih kompleks karena kalian sudah kelas 9. Kemudian dari segi pembelajaran praktek tentunya kalian karena kelas 9 sudah berbeda pertumbuhan badannya maupun perkembangan kemampuan dalam motoriknya itu harus lebih baik, termasuk kemampuan menganalisis gerakan. Hari ini kita akan belajar mengenai atletik. Ya, atletik itu suatu bagian dari olahraga, di mana di dalam atletik ini sebetulnya merupakan semua aktivitas ataupun semua yang ditampilkan oleh cabang olahraga yang lain itu sebetulnya berasalnya dari sini. Secara garis besar atletik yaitu lari, jalan lari ya, jalan termasuk lari lagi. Jalan lari, lompat, lempar, lari atau jalan juga, lempar, kemudian lompat. Lari itu macam-macam juga, ada lari yang menggunakan kecepatan penuh, ada yang menggunakan endurance, kemudian ada lari yang sifatnya ya perpaduan antara endurance dan kecepatan, speed. Dari nomor-nomor atletik lari, kalian mungkin sudah paham, ya. Tapi saya ingin mengingatkan kembali kepada kalian, dan saya ingin menanyakan aja langsung seperti tahun kemarin, kuis saja, ya, sebelum saya masuk ke intinya. Atletik, lari, lompat, lempar. Oke, silakan sebutkan. Oke, nanti yang bisa, karena ini bukan pelajaran baru loh ya. Kalau bukan pelajaran baru, bukan materi baru, bukan pokok bahasan baru. Dalam atletik, nomor yang dilombakan ataupun nomor yang dipelajari itu lari, lempar, lompat. Lari itu juga ada macamnya lagi, jarak pendek, jarak sedang, dan jarak jauh. Untuk lari jarak pendek, siapa yang tahu berapa saja jarak yang dilombakan? Silakan angkat tangan. Udah, ini udah lama kayak kita pelajari.
Ringin nge-zoom. Nge-zoom. Yang nge-zoom. Angkat tangan. Ini nilai bonus loh ya. Nilai bonus bagi saya ini. Silahkan. Angkat tangan. Ulang Pak Tony. Pertanyaannya saya ulang. Oke. Dalam nomor lari atletik ya, ada 3 jarak yang dipertandingkan. Jarak pendek, jarak sedang atau menengah, dan jarak jauh. Wes. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, berapakah jaraknya untuk memenuhi syarat bahwa itu lari jarak pendek? Aisyah. Saya, Pak. Aisyah ini. Ini Mana? Pak Tony. Ini kursor ini. Ini. Aisyah 9F ya. Sebentar. Ya. Aisyah Trisna 9F. Lari jarak pendek yang Oke. dilombakan itu 100 meter, 200 meter, sama 400 meter. Betul. 100 untuk Aisyah Trisna Wardani 9F ya. Oke. Saya berikan keterangan 100, 200, 400. Itu jarak yang dilombakan dalam jarak pendek. 100 itu ada yang nambah sedikit yaitu 110. Itu untuk lari jarak pendek yang memakai gawang yang dilompati itu ya. Nah, jadi ada yang 100, 110, 200, dan 400. Untuk lari 400 meter, kalau kita lari di stadion, berapa kali putaran? Jom. Siapa lagi? Ini ya. Mana? Arayang ya? Arayang? Siap? Kamu acung tangan nggak tadi? Siapa? Oke, siapa yang bisa jawab? Lari jarak pendek 400 meter itu kalau dilakukan di dalam stadion berapa kali putaran? Siapa tadi? Itu? 10 bukan, Pak? Hah? 10 kata. Angkat tangan dulu mau aku jawab. Angkat tangan. Ya, Arayang. Berapa? 10. 10 putaran? 10 putaran maksudnya? Iya. Ya, masih Iya. belum betul. Masih belum betul. Ayo siapa lagi? Ini ya Tisa. Tisa Alini. Bisa. Bisa ya? Putaran, Ali. Pak. Berapa? 3 putaran. 9. H. Nah, Kata Tisa berapa? 3. 3 putaran. Betul salah-salah? Ini. Belum, ya belum benar. Masuk dia. Oke, dia berapa dia? 4. Ini Pak. Dia berapa dia? Dia berapa putaran? 4 putaran. Betul? 4 putaran ya? Sepakat? 4 putaran sepakat enggak? Ada jawaban lain? Ada jawaban lain? Selain dia tadi 4 putaran? Ada jawaban lain enggak? Bacin? Hah? Bacin enggak? Ini Angel. Angel berapa Angel? Hah? 1 putaran? Iya. 9. Berapa? 1 putaran. Iya. Betul? Bener ora kowe? Oh, goyang-guyu tok Bener ora? Kamu kok tahu 1 putaran apa kamu pernah lari ya? Ini Aura, kata Aura bener.
Benar, Aura? Angkat tangan yang setuju dengan jawaban Angel. Fatimah, betul? Fatimah Azahra, betul? Betul, betul Pak. Kamu tahu betul dari mana? Saya kan itu atletik Pak, latihan di stadion Pasering Pak. Betul, betul. Betul, Fatimah ya? Betul Ya, ya? Pak. Fatimah 9. D. D, oke. Kata Aura juga, Aura. Ya. Aura, betul itu? Betul. Atletik belum tentu benar juga itu loh. Gimana Aura, betul juga? Iya, bingung Aura gitu. Maksud- Baik. Memang benar 100 untuk tadi Angel ya, yang diamini oleh siapa? Fatimah. Fatimah, kamu larinya lari berapa, Fat? Ini nih. Larinya berapa kamu? Jaraknya? Saya Pak, saya dulu 400 meter Pak. Oh ya, oke. Jadi Jadi pas. memang pas ya. Ya, Satu Pak. putaran 400 meter itu putarannya kalau dalam stadion itu 1 kali. Ya, kalau 100 meter itu berarti berapa kali? 4 kali. Meter itu muter ping pisan tok. Ya, muter ping pisan tok itu dalam stadion yang standar. Kalau 100 meter berarti muter ping Perempat. ping pira? Separuh. Ping Seperempat ya. seperempat. Oke, kalau 200 Setengah. setengah. Oke. Kembali ke laptop, jadi lari jarak pendek itu ada, lari itu ada jarak pendek, jarak menengah, dan jarak jauh. Jarak pendek 100 sampai 400 itu tergolong lari nomor jarak pendek. Jarak menengah antara setelah 400 berarti berapa, Fatimah menit? 800 sampai 3.000. Oke, 800 sampai 3.000 itu menengah. Yang jauh? 1.000. Wong 3.000 itu menengah apa 1.000 jauh? Jauh berapa? 5.000. 5.000. Sampai 5.000. kalau maraton berapa itu? 40 berapa ribu? Hah? 42. 40. 42,195. 42 ini apa? Kilometer, bukan meter ya. 42 kilometer itu maraton. Tapi sekarang sudah dilombakan. Sekarang yang lagi ngetren itu 5 kilometer putri dan 10 kilometer putra. Itu yang lagi ngetren. Termasuk ketika dulu ada lari-lari Borobudur, Run, apa Jakarta Run, itu biasanya ngambilnya jarak antara 5 sampai 10. 5 untuk cewek, 10 untuk cowok. Begitu. Ya, termasuk sekarang juga lagi ngetren juga yang namanya trilomba. Trilomba itu biasanya untuk anak-anak atau orang-orang yang memang kuat endurance-nya dan dia juga memiliki keterampilan yang lebih. Ya, keterampilan lebihnya di mana? Karena untuk trilomba ini isinya berenang, bersepeda, dan berlari. Itu orang yang luar biasa itu yang memang mengikuti olahraga itu, karena banyak atlet yang bisa lari, bisa bersepeda, tapi nggak bisa berenang. Banyak yang kalau yang bisa berenang biasanya bisa bersepeda, bisa lari, tapi belum tentu yang bisa lari, bisa bersepeda, bisa renang. Nah, inilah sulitnya. Makanya ke depannya pelajaran renang itu sudah merupakan pelajaran wajib. Kita sudah mulai, hanya saja frekuensi kita yang masih kurang. Karena kemampuan renang harus dimiliki oleh setiap anak.
bukan dipersyaratkan untuk SMP, tapi SD pun harus sudah bisa. Karena ini juga menyangkut untuk penyelamatan diri di air. Kalau kalian mungkin pernah lihat lomba-lomba semacam itu, yang ikut itu orang-orang tua. Artinya apa? Orang tua bisa kok berani, apalagi orang muda seperti kamu yang masih bagus fisiknya dan sebagainya, masih kuat lah ya. Baik. Kemudian tadi sudah lari jarak pendek, jarak menengah, dan jarak jauh. Kemudian lempar. Lempar itu ada lempar Lembing. lempar lembing, lempar Peluru. Cakram. Lempar peluru. peluru. Tolak Sudah peluru. ada gambaran lah ya, kamu sudah praktek semuanya ya waktu kelas 7 sama Pak Mansur ya. Sudah ya? Terus paham lah ya. Tolak peluru sing ndi, lempar cakram sing ndi, lempar lembing sing ndi. Wis paham ya? Oke. Kemudian yang ketiga yaitu lompat. Nomor lompat adalah lompat tinggi dan lompat jauh. Ada sekarang lompat jauh yang menggunakan teknik khusus yaitu Jangkit. jam atau lompat jangkit. Lompat jangkit. Namanya lompat jauh ya otomatis lompatnya sejauh-jauhnya. Lompat tinggi ya lompatnya setinggi-tingginya. Kemarin lompat tinggi di Olimpiade itu kamu nonton apa enggak ini? Kamu ikuti apa enggak kemarin Olimpiade Tokyo? Saya nontonnya sepak bola, Pak. Oh iya, orang apa-apa, yang penting mengikuti. Di dalam lompat tinggi kemarin di Tokyo itu khusus untuk nomor putra itu bisa terjadi juara satu bersama. Jadi emas sama-sama emas. Jadi pelari biasanya atlet itu kan setiap nomor itu kan diambil 1, 2, 3. Kalau di Olimpiade kemarin dipertandingkan. Tapi biasanya di cabang-cabang yang lain juara 3 itu tidak dipertandingkan. Jadi diambil 3 terbaik. Nah, kemarin khusus untuk lompat tinggi itu kejadian yang memang jarang dan sudah lama tidak terjadi, yaitu ada juara 1 bersama. Jadi tidak ada juara 2-nya. Karena apa? 2 orang pelompat itu memiliki kemampuan maksimal yang sama pada ketinggian yang sama. Akhirnya panitia memutuskan bahwa mereka bisa jadi juara 1 bersama, jadi emasnya 2. Dan itu bisa di dalam cabang atletik nomor-nomor khusus yang memang selisihnya itu tidak bisa dipertandingkan lagi. Ketinggiannya sama, gagalnya di ketinggian yang sama juga. Jumlah gagalnya juga sama, akhirnya bisa menjadi juara 1 bersama. Itu lompat tinggi. Kemudian lompat apa tadi? Jauh. Nah, ini kita hari ini sebetulnya mau membahas lompat jauh, yaitu lompat jauh dengan gaya yang ada berapa gaya? Lompat jauh ada berapa gaya? Cung? Lompat jauh ada berapa gaya? Berapa gaya? Oh, tinggal 7 menit ya? Iya? Oke. Nggak tahu. Sampai 40 ya? Oke. Nggak tahu ya? Oke. Lompat jauh itu ada gayanya itu kita lihat ketika dalam posisi melayang. Ada gaya melenting, ada gaya jalan di udara, ada jalan di udara. Sit down in the air, ya, snapper, kemudian jongkok apa jongkok, yaitu sit down in the air, kemudian yang jalan di udara, walking in the air ya. Nah, aku bingung ya lah. Payah kok.
Jalan di udara, jongkok di udara, melenting itu gayanya 3. Ya, gayanya 3. Gaya 3 itu kita lihat di mana ketika seorang pelompat sedang melayang. Ada 4 tahapan di dalam lompat jauh, yaitu apa? Bingung maning. Fatimah, Bi. Fatimah, lompat jauh ki apa ki? Ada 4 tahapan lompat jauh apa? 1. Awalan. Awalan ya. 2. Tumpuan. Tumpuan. Tumbuhan. 3. Melayang. Melayang. 4. Tahapan. Mendarat tol. Kok jane wis ana nang kene iki wis ana aku ya, tapi nek ora biasa. Awalan itu lari sekencang-kencangnya. Ya. Sekencang-kencangnya. Iya, karena ini kita mau ke depan. Ya, paham ya? Kalau kita mau ke atas itu bukan larinya yang harus cepat, tapi tumpuannya. Oke. Lompat jauh, yang penting itu 1 awalan, harus cepat, lari semaksimal mungkin. Yang kedua, tumpuan. Kalau di tempat kita, tumpuan itu ditandai dengan apa? Papan. Itu ada papannya di tepi itu ya. Ada papan itu untuk tumpuan. Yang ketiga, saat melayang. Sebelum kamu mendarat. Yang keempat, mendarat. Mendaratnya di bak lompat ya. Ya, di bak lompat. Alhamdulillah kita sudah bisa ganti pasir itu. Sekarang pasirnya sudah bagus. Pasirnya pakai pasir pantai. Yang kita belum bisa praktek. Insya Allah kamu nggak akan sakit ketika mendarat di sana karena pasir pantai kan cenderung lebih halus, lebih lembut sehingga tidak akan membuat lutut kamu, kaki kamu sakit ya. Kecuali kamu mendaratnya tidak dengan kaki lah, itu mungkin bisa sakit. Gitu ya. Jadi tadi itu ada 4. Yang terpenting pada awalannya. Ya, perbedaannya ini dengan lompat tinggi. Kalau lompat tinggi awalannya tidak harus cepat, tapi kuncinya di tumpuannya. Lompat ke atas kalau lompat tinggi. Jadi tumpuannya itu sangat penting. Madale, mancale. Ada gambaran ya? Ya, oke. Bu Vin, untuk poin-poinnya silakan. Saya percepat ini ya. Ya, atletik long jump atau lompat jauh. Halaman 2, oke. Tolong ini disimak ya. Saya percepat. Ya, adalah gerakan melompat ke depan atas. Depan atas. Ingat, depan dulu, baru agak ke atas. Dengan tolakan 1 kaki. 1 kaki dalam upaya membawa titik berat badan selama mungkin melayang di udara yang dilakukan dengan cepat untuk mencapai jarak yang sejauh-jauhnya. Kuncinya jarak sejauh-jauhnya. Karena namanya juga lompat jauh. Next. Kemudian nah ini tadi sudah, apa yang harus ada di situ? Tahapannya, awalan, tolakan, sikap badan di udara, kemudian mendaratnya. Mendarat harus ngepet, supaya lutut kamu selamat. Artinya lutut kamu mendaratnya dengan enak dan dia tidak menyangga badan terlalu berat. Karena semakin sering kamu melakukan gerakan yang keliru, nanti berakibatnya sekian kali di belakang. Next. Awalan dilakukan dengan lari cepat-cepatnya. Nah ini, tidak mengubah kecepatan dan langkah saat akan bertumpu pada papan tumpuan. Next. Tolakan. Saat kaki tumpuan pada papan tumpuan, posisi badan lebih ditegakkan dan paha diangkat lebih tinggi. B. Urutan kaki ketika menolak pada papan tumpuan, mulai dari tumit, telapak kaki, diteruskan pada ujung telapak kaki. Ini nanti akan saya share di grup WA ya. Di grup ya, nanti akan saya share di grup. Next. Sikap di udara, melenting ke belakang, itu kalau gayanya melenting.
seperti busur. Ya. Kemudian kedua lengan lurus ke atas di samping telinga seperti ini. Kedua kaki hampir rapat di belakang badan. Jadi posisinya nanti seperti ini. Nah, ya, melenting seperti ini. Saya nangil ya gambarkan. Saya juga tidak Besok dipakai video. menyiapkan video. Oke, next. Jika mendarat, kedua lengan diluruskan ke depan. Jangan jatuh ke belakang. Kedua lutut dan badan dibawa ke depan. Ya. Oke ya. Next. Kesalahan lah ini. Nah ini yang penting ini. Kenapa kamu kalau lompatnya nggak bisa jauh? Kenapa nggak bisa pas di papan tumpuan? Kenapa larinya tidak bisa maksimal? Ya, ini kekeliruan ini. Satu, kurangnya kecepatan lari. Mungkin kamu langkahnya terlalu lebar sehingga larinya tidak bisa maksimal. Karena untuk lari cepat itu langkahnya tidak harus lebar, tapi langkahnya sesuai dengan kemampuan raian kaki kamu. Biasa, alami tapi gerakannya cepat. Dua, langkah tidak tetap jaraknya. Nah ini, kadang pendek, kadang jauh. Nah ini juga mempengaruhi kecepatan. Tiga, pada 4 langkah terakhir terlalu terburu-buru. 4 langkah terakhir maksudnya ketika kamu mau menumpu di papan tumpuan. Itu harus betul-betul dirasakan sehingga tidak terburu-buru. Kemudian tolakan kurang kuat. Tolakan ketika kamu memijak balok tumbuhan itu harus kuat. 5, sudut arah tolakan terlalu rendah. Sudut arah tolakan maksudnya setelah kamu menolak, kemudian melayang, kamu tidak ke atas, tapi ke depan. Sehingga belum maksimal, kamu sudah jatuh menyentuh tanah, ya sudah, itu jatuh pertama itu yang akan diukur. Makanya harus agak tinggi. 6, kurang berani menjulurkan kaki ke depan. Oke. Setelah menumpu, kemudian di udara, kaki dijulurkan kedua-duanya ke depan. Ya, kakinya ke depan. Jangan hanya pasif anteng baik. Makanya ini kan ada gaya jalan di udara, gaya jongkok. Itu maksudnya supaya merangsang kaki supaya menjulur ke depan. Adanya gaya maksudnya seperti itu. 7, selalu mendarat dengan pantat. Nah, jangan pantatnya yang untuk mendarat ya, walaupun tempat pendaratannya safety, selamat, pasir rempo keke, tapi itu teknik yang keliru. Karena mendarat ya harus dengan kaki dulu. Baru ya kalau memungkinkan ya jatuhnya tetap ke depan, tidak ke belakang. Oke, next. Nah, kemudian ini ukuran lapangan lompat jauh. Panjang lintasan kurang lebih 45 meter. Lebarnya sama dengan lintasan ya. Di dalam lomba lintasan itu lebarnya 1,22 meter. Itu sudah standar. Artinya semua kejuaraan yang berizin PASI itu Persatuan Atletik Seluruh Indonesia ataupun IAAF International Athletic Association Federation itu mempersyaratkan lebar lintasan itu 1,22. Jadi antar garis itu lebarnya 1,22. Panjang papan tolakan 1,22 meter, lebar 20 cm dan tebal 10 cm. Papan itu, ya. Kemudian papan tolakan dicat putih. Ya, kalau dulu kita cat putih, tapi lama-lama hilang warnanya jadi coklat lagi. Nanti kita cat putih lagi kalau kita memang mau menggunakannya. 4, panjang bak lompat 9 meter dengan lebar 2,75. Nah, itu ya. Kemudian permukaan pasir pendaratan harus rata. Sudah. Kita punya lapangan sudah memenuhi syarat. Ya, silakan tinggal kita memanfaatkannya sebaik mungkin. Kadang-kadang kamu ya bukan mungkin di lain tempat belum memenuhi syarat, terutama pasirnya, ya.
Karena pasir terkait dengan safety ketika kita mendarat. Safety kaki otomatis. Karena kita kan bukan profesional. Kadang-kadang karpe sih ya mendarat dengan kaki jongkok selesai. Tapi karena kadang-kadang kita larinya itu sudah out of control ya, tidak puas sifat kuping, ya Melayu ini buanter banget sehingga keseimbangannya tidak terjaga. Begitu kamu lompat mendarat, bluk terus kebanting. Kalau insya Allah pasirnya bagus ya kebanting pun tidak terlalu menimbulkan resiko. Next, habis apa ya? Oke. Terakhir. Itulah materi kita untuk hari ini. Nanti silakan dibaca lagi. Kalau di buku yang kelas 9 itu pada halaman 84. Tapi mengenai peraturan dan sebagainya, mungkin kamu bisa buka-buka di literatur yang lain, di Google atau yang lain, yang terkait dengan masalah peraturan dan sebagainya. Untuk tugas nanti menyusul. Hanya saya beri gambaran, tugas kamu nanti ya sama, ya tetap dikirimkan ke link. Entah itu nanti saya tugas video ataupun tugas ya, supaya kamu lebih bisa memahami tentang materi lompat jauh. Ada pertanyaan? Mana sing takon ora? Silakan saya beri waktu. Silakan angkat tangan. Untuk tugas-tugas yang kemarin sudah saya berikan, segera saya baru menerima sekitar 9 anak satu kelas dari 30 anak. Coba bayangan. Oh, gampang banget loh. Ya, ada yang mau bertanya silakan. Tugasnya tetap saya tunggu ya. Dan ada yang tanya silakan. Wis paham ya? Insya Allah. Paham? Paham. Paham. Insya Allah, Pak. Ada tugas praktek lagi nggak, Pak? Kapan Ada tugasnya sekolah, juga, Pak. Pak? Kamu selesaikan Ada. dulu tugas 1-2. Tugas Sudah, Pak. 30. Sudah, Pak. Tugas simat 15 detik. Sudah. Atau 15 kali boleh. Ya. Ya. Memang Ya, Pak. Ya udah, Pak. punya 15 kali. Kalau kamu melakukan dengan cepat mungkin tidak sampai 15 detik. Ya. 15 kali sit up tanpa terputus. Itu yang pertama. Yang kedua, passing dengan kaki bagian dalam, kontrol dengan telapak kaki. Yang ketiga, menggiring dengan berbagai sentuhan. Kaki dalam, kaki luar terserah. 5 meter PP. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Wes rampung. Bolanya tidak harus bola sesungguhnya. Bal adimu ya kena, bal plastik ya kena, bal apapun boleh. Sekolah makin susah, tidak mampu beli pulsa data. Dianggap apa? Itu siapa ini? Nova. Kamu kesulitan ya? Kota berarti ya? Ke sekolah aja. Ya, kamu bisa. Rumahnya mana, Noval? Noval mana rumahnya, Noval? Noval, ayo dong. Sokonan di dia, Pak. Hah? Sokonan di dia, Pak. Nah, kalau Sokanandi, kamu bisa ke sekolah. Kalau ke sekolah minggatan itu, Pak. Dulu minggat Waduh lah, kue. Oh, kue jam. Sekolah, lah ini sih, siapa tadi si yang di sekolah siapa? Ada Danang, ada Ada. Araya. Araya sama dan lain-lain itu tadi ada si siapa? Saya OTW, Pak. Angelika juga, ya. Di sekolah bisa. Jangan kamu kira saya senang mengajar dengan cara seperti ini. Saya juga soalnya nggak enjoy lah ya. Karena saya kan butuh ketemu kamu, butuh tahu keterampilan kamu dalam bergerak, bukan keterampilan kamu dalam yang lain. Pengetahuannya penting.
Ya, tapi untuk mapel saya, karakteristik mapel saya itu kan harus gerak. Saya lihat gerak kamu. Ya, paham ya? Jadi bukan karena kita kan situasi ya, itu situasi. Nah, bagaimana kita menyikapi situasi yang ada begitu? Kita jangan menyerah. Kamu belum usaha, belum ke sekolah aja sudah nulis yang kayak gitu. Ya, Pak. Nah, sekolah makin susah loh. Saya mengajar juga makin susah gitu loh. Ya, oh, Pak Guru sih pengen pakai kuota. Ya sekolah pakai kuota kan harus beli juga sama. Nah, untuk meminimalkan permasalahan karena kita semua juga tidak memilih untuk tetap di rumah, ya akhirnya ya supaya tetap terjadi pembelajaran ya akhirnya kita tempuh jalan ini sudah usaha yang lain supaya kamu tetap bisa belajar gitu loh. Ya. Sementara karena kita memakai ini ya kita ikuti saja. Nanti kalau perkembangannya mungkin kita pakai yang lain, Google Classroom atau pakai WA ya kita ikuti. Oke, tidak ada yang tanya? Kalau tidak ada yang tanya saya tutup ini. Bingung tanya apa? Hah? Bingung tanya apa? Ya, nggak usah tanya. Ya, nggak usah tanya lah ya. Berarti sudah jelas kamu. Oke. Baik, Franesa Alfa. Wis paham urung? Ngantuk? Iya. Mea Rosalia. Paham? Rania? Temenan loh, ya kok mantuk-mantuknya kok ya mantuk-mantuk ragu loh. Rania sudah paham ya? Oke, Fatima? Farel? Jelas Pak, Insya Allah. Aisyah? Dan yang lain juga ya. Muhammad Danang, mana wajahmu? Keluarkan wajah. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Dan terima kasih atas partisipasi kalian. Dam. Walaupun semuanya, kita ketemu lagi minggu depan. Dan saya ingatkan untuk tugasnya silakan dilengkapi. Jangan menumpuk tugas ya. Jangan menumpuk tugas. Segera yang bisa kamu lakukan, kirim, selesai. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap jaga protokol kesehatan. Semoga kita tetap sehat ke depannya. Dan jangan kendor karena memang ini belum berakhir. Wabah coronavirus ini belum berakhir. Tetap kita jangan kendor, tetap mematuhi protokol kesehatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah saya catat tadi yang sudah memberikan respon jawaban. Ya, untuk kedepannya saya akan selalu seperti itu. Ya, ini sebagai nilai bonus, nilai tambahan untuk nanti pada saat penilaian. Terima kasih.